Hai hai hai, welcome back to YouTube channel Jalan-Jalan Melulu. Apa kabar nih sobat jalan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Jalan-Jalan Melulu akan menemenin kalian sambil eksplor Jogja ke tempat-tempat wisata yang banyak banget lagi dikunjungi di Jogja nih. Jadi pas banget nih buat kalian sambil cari tahu referensi apa aja sih tempat wisata yang ada di Jogja. Dan jangan lupa nih untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Biar gue semakin semangat buat cari tempat-tempat lain yang lebih seru lagi sobat jalan. Perjalanan dari Jakarta menuju Jogja sih kalau pakai GPS kurang lebih 8 jam ya sobat jalan. Tapi berhubung karena gue nggak langsung jalan terus, ada istirahat-istirahatnya, jadi totally gue perkirakan sih hampir sekitar 10 jam sih. Seru sih karena pemandangannya bagus banget nih kayak gini. Oke sobat jalan, alhamdulillah sampai juga nih di Jogja. Dan gue langsung datang ke salah satu tempat yang direkomendasikan. Namanya Romantic Garden di daerah Bantul. Harga tiket masuknya sih di Rp8.000 nih sobat jalan. Dan di sini juga disiapkan properti yaitu topi taman yang secara gratis bisa kalian pakai. Dan Romantic Garden sendiri juga di sini menawarkan salah satu spot foto yang identik dengan taman bunga yang bagus banget loh sobat jalan. Taman bunga warna-warni di kawasan yang cukup luas, sehingga kalian bisa bebas untuk berfoto di sini sobat jalan. Hai, masih di Jogja, masih keliling-keliling. Di sini ada apa aja? Sekarang kita ke Romantic Garden yang ada di daerah Bantul. Di sini kalian akan dikenakan 2 kali tiket masuk ya. Yang pertama tadi di depan pintu masuk itu 10.000, dan masuk ke area Romantic Garden-nya itu dikenakan HTM-nya Rp8.000. Kawasannya memang nggak terlalu besar, koleksi bunganya mungkin banyak. Kita lihat ya ada apa aja. Let's go. Kalian juga dipinjemin topi kalau mau kesini. Jadi kalau yang nggak bawa topi panas-panasan itu nanti dapat topi gratis juga. Nah, tuh sobat jalan, cantik-cantik banget ya bunganya. Dan gue termasuk salah satu orang beruntung karena pada saat kesini seluruh bunganya dalam keadaan yang mekar nih sobat jalan. Romantic Garden Bantul, salah satu alternatif kalian kalau jalan-jalan ke Jogja terus mau lihat taman bunga, itu bisa kesini. Kurang lebih 1 jam dari Jogja mengarah ke Bantul, dan kalian bisa temukan ini di salah satu kawasan yang ada di Bantul. Bunganya bagus banget, warna-warni. Dan saat ini semua untuk yang jenis seperti ini dalam keadaan yang subur dan memang sedang mekar ya. Memang ada musim-musimnya, sedang benar-benar mekar secara sempurna atau masih yang belum terlalu mekar gitu. Cantik ya, kayak di luar negeri, padahal di negeri sendiri. Nah, gimana sobat jalan? Bagus banget ya Romantic Garden Bantul ini. Apalagi dilihat dari atas sini nih, karena bunganya warna-warni, jadi berasa seperti di luar negeri.
Ada banyak banget jenis bunga di sini, tapi sayangnya tuh mereka nggak kasih tahu jenis tipenya tuh apa gitu ya. Nah kalau ini kan kita tahu lah, ini kan bunga matahari ya kan, tapi masih nggak terlalu rimbun dan kayak nggak terlalu rawat banget gitu ya. Nah di sebelah sana ada banyak banget jenis bunga, tapi beberapa di antaranya mungkin bunga-bunga yang hidup ataupun yang memang di kayak di cuaca yang kayak gini tumbuh subur gitu. Ada spot-spot foto juga sobat jalan di sebelah situ. Tapi kawasannya memang nggak terlalu luas, jadi emang untuk foto-foto cantik aja. Romantic Garden Bantul ini juga menyiapkan beberapa spot foto nih sobat jalan. Jadi pas banget buat kalian yang mau menambah koleksi foto kalian dengan pemandangan yang beda seperti ini. Kalau gue boleh kasih saran buat sobat jalan yang mau berkunjung ke Romantic Garden, bisa di pagi hari atau di sore hari ya. Karena kalau di siang hari cenderung lebih panas nih sobat jalan. Tapi sobat jalan gak usah khawatir, karena di pintu masuk tadi seperti yang gue informasikan, sudah disiapkan topi yang bisa dipinjam ini. Walaupun kawasannya nggak terlalu luas ya sobat jalan, tapi sepanjang kalau kalian datang ke sini di musim yang baik ataupun pada saat bunga mekar semuanya, tetap aja kok kalian bisa mendapatkan sensasi dan juga foto-foto yang bagus di sini. Boleh nih dijadikan referensi buat sobat jalan yang mau berkunjung ke Jogja, jangan lupa mampir ke Romantic Garden. Tempat selanjutnya itu Gumuk Pasir, Yogyakarta nih sobat jalan. Pasti udah pada dengar ya, apa sih Gumuk Pasir itu? Gumuk Pasir Yogyakarta bisa dijadikan salah satu tempat atau destinasi yang bisa kalian datengin ketika ke Jogja. Mau merasakan gimana sih berfoto di Gurun Sahara ala Yogyakarta? Boleh nih kalian datang ke Gumuk Pasir Parangkusumo yang ada di kawasan Parangtritis sobat jalan. Tempat ini cukup menarik loh, bisa kalian datengin karena kalian gak cuma disuguhkan dengan gundukan pasir yang luas banget, tapi juga banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini. Yang pertama pastinya kalian bisa hunting foto di beberapa spot yang menarik yang ada di sini. Dan kalian bisa mengelilingi ke beberapa tempat dengan menggunakan jeep oleh jasa travel dan guide lokal yang ditawarkan di sini. Wisata Gumuk Pasir Parangkusumo ini juga termasuk murah meriah loh sobat jalan. Karena harga tiket masuk sudah termasuk dengan Pantai Depok dan juga Pantai Parangtritis. Dan kalau kalian kesana sih, kalau bisa jangan tengah hari bolong ya sobat jalan, karena jamin panas banget. Gue pribadi kayaknya salah deh pas kesini di jam 11-an gitu, jadi lumayan berasa deh panasnya. Jadi kalian udah harus siap-siap nih untuk bawa topi atau payung dan juga pakai sunblock jangan lupa.
Nah, ini salah satu paket yang ditawarkan yang ada di Gumuk Pasir, Parangtritis. Nah, beberapa di antaranya sahabat jalan bisa minta nego kalau misalnya mau ambil paket yang mana. Satu jeep bisa muat buat 3 orang ya. Biar nggak bosen di Gumuk Pasir ini, kalian boleh loh untuk mencoba mengelilingi beberapa spot dan juga tempat-tempat destinasi lainnya yang bisa diantar dengan jeep ini sobat jalan. Dan pastinya lebih murah kalau rombongan ya, karena harganya pasti jauh lebih hemat. Aktivitas lainnya yang ditawarkan di Gumuk Pasir yaitu dengan ATV ini sobat jalan. Jadi kalian bisa menyewa ATV ini untuk mengelilingi Gumuk Pasir. Nah, gimana, seru kan Gumuk Pasir Parangkusumo? Sekarang kita lanjut yuk ke Pantai Depok yang masih berada di satu kawasan yang sama nih. Tidak terlalu jauh dari Gumuk Pasir Parangkusumo, kita langsung bisa ketemu Pantai Depok nih sobat jalan. Jadi serunya ke kawasan ini, dalam satu hari kita bisa ke beberapa tempat yang ada di sini juga sobat jalan. Pantai Depok sendiri mempunyai ciri khas dengan wisata kuliner seafoodnya nih sobat jalan. Jadi para wisatawan yang berkunjung ke sini udah tahu nih, kalau Pantai Depok merupakan pilihan yang tepat untuk kita dapat mencicipi hidangan laut yang segar dengan pemandangan depan pantai langsung. Sebelum menuju tempat makannya, di sini juga banyak para pedagang yang berjualan oleh-oleh loh sobat jalan. Dan gak cuma itu sobat jalan, tapi juga banyak makanan olahan yang bisa kalian beli dari hidangan laut seperti kepiting, udang, dan juga peyek sobat jalan. Harganya relatif murah dan fresh loh. Pantai Depok memang bukan pantai yang diperbolehkan untuk berenang sobat jalan, karena deburan ombaknya yang tinggi, sehingga kita hanya bisa menikmati Pantai Depok dari pinggir saja seperti ini. Tapi nggak kalah indah kok sobat jalan. Dari pinggir sini sudah terlihat nih tempat makanan ataupun restoran seafood yang bisa kalian pilih di sepanjang pinggiran Pantai Depok. Karena gue datang di siang hari, jadi nggak terlalu ramai sobat jalan. Tapi kalau di sore hari, gue yakin sih pasti tempatnya penuh, karena bisa sambil lihat sunset dan menikmati hidangan makan malam seafood khas Pantai Depok.
Di Pantai Depok sendiri juga disewakan ATV loh sobat jalan. Harganya Rp50.000 selama 30 menit. Lumayan nih buat menikmati pinggir pantai dengan naik ATV seperti ini. Gue juga penasaran nih, gimana sih rasanya naik ATV di pinggir pantai Depok seperti ini. Ini pengalaman yang pertama loh, agak susah sebenarnya ngontrolnya. Dan kalau kita mau belok kiri kanan tuh kayak berasa pengen kebalik. Padahal enggak sih sebenarnya, mungkin belum biasa aja kali ya. Buat pengalaman pertama sih, gue pribadi ngerasa naik ATV seru juga nih di pinggir pantai seperti ini. Dan lama-kelamaan malah gue menikmati dan lebih enjoy, jadi bisa naik ATV-nya lebih jauhan dikit nih. Seru banget sobat jalan, nikmatin pantai Depok dan gak lupa mampir untuk makan seafood di sini. Selanjutnya kita kemana ya? Oke, kita lanjut yuk ke tempat wisata selanjutnya, yaitu Hutan Pinus Mangunan di Bantul. Hutan Pinus Mangunan ini berada di satu kawasan dengan puncak Becici dan Taman Buah Mangunan. Seluruh tempat wisata yang ada di Jogja sudah menerapkan protokol kesehatan COVID yang cukup ketat loh sobat jalan. Jadi kalian gak usah khawatir apabila ingin berlibur. Dari diri sendiri juga kita harus tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan ya sobat jalan. Hutan Pinus Mangunan ini menawarkan berbagai macam kegiatan nih sobat jalan. Di antaranya ada spot foto, camping ground, area outbound, dan lain-lain. Penasaran ya? Seperti apa sih di dalamnya? Kita masuk aja yuk. Tuh kan sobat jalan, seperti yang tadi diinformasikan, kalau di sini sudah menerapkan protokol COVID yang cukup lengkap. Jadi kita harus dicek dulu suhunya. Dan kemudian langsung di sini ada tiket counter yang bisa kita beli. Harganya murah banget, cuma Rp3.000 aja per orang. Hutan Pinus Mangunan ini cocok banget nih buat kalian yang mau berwisata, tapi yang relatif terjangkau alias murah meriah. Harga tiketnya Rp3.000. Jadi di sini banyak spot-spot foto lah ya. Setelah melewati tiket konter tadi, pihak manajemen Hutan Pinus Mangunan sudah mempersiapkan tempat kita untuk mencuci tangan nih sobat jalan. Sudah menjadi kewajiban, jadi nggak usah pakai disuruh kali ya. Setiap kalian ke tempat wisata manapun harus cuci tangan.
Ini dia nih sahabat jalan, hutan pinus Mangunan khas Yogyakarta. Tempatnya indah banget, udaranya yang sejuk, dan kawasan yang bersih. Bikin rileks deh. Untuk menyusuri hutan pinus Mangunan ini, sudah disiapkan rute atau jalan setapak yang terbuat dari kayu sahabat jalan, menambah keasrian lokasi ini. Hutan Pinus Mangunan, welcome back to YouTube channel Jalan-Jalan Melulu. Kali ini kita ada di Hutan Pinus Mangunan, daerah Yogyakarta. Mau tahu serunya gimana? Tempatnya seperti apa? Jangan lupa dong untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel kita biar kalian gak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Thank you. Dan ini salah satu tempat yang menjadi spot foto favorit bagi para wisatawan yang datang ke sini sobat jalan. Jajaran bangku yang tersusun secara rapi bisa dipergunakan untuk acara pernikahan atau event lainnya. Bayangkan kalau mengadakan pernikahan dengan tema outdoor seperti ini, pasti keren banget. Keren banget ya hutan pinus Mangunan yang ada di Bantul, Yogyakarta. Masih banyak banget nih tempat wisata seru lainnya. Jangan di skip ya. Here we go. Selanjutnya kita ke salah satu tempat wisata yang menjadi keajaiban dunia. Kebanggaan Indonesia pastinya, ya. Nggak salah lagi, Candi Borobudur sobat jalan. Seperti apa ya Candi Borobudur di masa pandemi seperti ini nih? Untuk segala jenis transaksi yang dilakukan, kami mengimbau Anda menggunakan cash on payment. Sampai juga ke salah satu keajaiban dunia yang kita punya, Candi Borobudur. Cuma emang di sini agak sedikit berbeda ya daripada pada umumnya. Karena masih suasana pandemi dan izin untuk bisa naik ke puncak Borobudur itu masih dalam proses. Jadi sampai dengan libur Natal dan Tahun Baru ini kemungkinan besar hanya sekedar di pelataran. Jangan lupa dong buat terus ikutin YouTube channel kita Jalan-Jalan Melulu, subscribe, like, comment, and share video-video kita semuanya. Yuk ikut yuk. Candi Borobudur di era pandemi memang sedikit berbeda ya sobat jalan. Karena wisatawan yang kesini juga dibatasin.
Dan kita nggak bisa naik sampai ke puncak dari Candi Borobudur itu sendiri. Sehingga para wisatawan hanya bisa sampai di pelataran saja. Dan pada saat gue berkunjung ke sana, ada pemeriksaan untuk dokumen kesehatan berupa swab antigen nih sobat jalan. Untung aja gue udah mempersiapkan dokumen kesehatan tersebut, sehingga bisa melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam Candi Borobudur. Menikmati keindahan Candi Borobudur dari kejauhan seperti ini memang sudah kita bisa rasakan auranya ya sobat jalan. Apalagi ditambah kalau nanti semakin dekat dan menaiki satu persatu tangga dari Candi Borobudur itu sendiri. Kita udah jalan tadi dari parkiran menuju pintu masuk candi. Seperti yang dihimbau tadi, kalau semasa pandemi ini memang seluruh pengunjung itu tidak boleh untuk naik ke ujung sana. Tapi buat sobat jalan yang udah pernah ke Borobudur pasti udah pernah tahu dong ya kan, di ujung sana tuh lihat stupa-stupanya bagus-bagus banget. Dan memang saat ini cuma sampai pelataran. Jadi pelataran tuh kurang lebih ya cuma di dasarnya aja, di dasar sekeliling situ. Nah kita lihat ya, kira-kira view-nya tetap akan sama bagusnya atau mungkin harus naik ke atas biar lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, biar semuanya tetap happy, kita naik aja langsung. Pelataran Candi Borobudur sebenarnya agak nggak puas ya kalau kita udah kesini tapi udah bayar dengan harga tiket masuk yang sama, tapi kita nggak bisa naik ke ujung sana. Tapi ya mohon pengertiannya dan juga mungkin sama-sama harus tetap bersabar dulu. Jadi cuma di sini aja nih pelatarannya cukup luas, jadi para wisatawan boleh mau ke selatan atau ke utara, ambil spot foto yang memang cuma hanya bisa di dasarnya aja. Terus mungkin ya udah santai-santai aja dulu di sini gitu kan. Sayang banget sih, cuma nggak apa-apa. Setidaknya kita juga terus tetap berdisiplin untuk ikutin peraturannya. Menikmati keindahan Candi Borobudur dari pelataran ini aja udah membuat gue berdecak kagum sobat jalan. Dan gak bisa kebayang sih zaman dulu pada saat proses pembuatannya seperti apa. Wajar banget kalau Candi Borobudur dijadikan salah satu keajaiban dunia. Dikarenakan para pengunjung hanya bisa menikmati Candi Borobudur dari pelataran aja, sehingga setiap sudutnya, setiap pojoknya pasti terdapat beberapa wisatawan yang mengambil foto nih.
sebisa mungkin berharap mendapatkan angle yang terbaik. Tapi biar gimana pun, gak mengurangi seni dan keindahan dari Candi Borobudur itu sendiri. Setelah puas mengelilingi Candi Borobudur, gue mau ke salah satu tempat wisata yang lagi hits banget dan terbaru yang ada di Magelang dan jaraknya deket banget sama Candi Borobudur. Apa ya kira-kira? Yeay, sampai deh gue ke Svarga Bumi. Wow, ini tempat yang lagi hits banget, rame banget yang kesini, dan salah satu tempat spot foto terbaik yang ada di Magelang. Dan jaraknya deket banget loh sobat jalan dari Borobudur, hanya sekitar 1,5 kilo, dan bisa dikatakan 10 menit ya sudah sampai ke tempat Svarga Bumi ini. Ini salah satu tempat yang banyak banget teman-teman sobat jalan minta gue untuk review, dan mereka penasaran juga sih seperti apa sih kondisinya pada saat era pandemi ini. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam, dan gak usah khawatir, di sini juga sudah menerapkan protokol COVID yang cukup ketat nih. Jadi wajib banget untuk dicek suhu tubuhnya. Kemudian kita langsung dipertemukan dengan loket pembelian tiket nih. Untuk dewasa, harga tiket masuk sebesar Rp30.000, dan untuk anak-anak di Rp15.000 aja sahabat jalan. Cukup terjangkau. Svarga Bumi adalah salah satu tempat wisata yang paling baru yang ada di Yogyakarta, karena baru beroperasi di bulan Agustus 2020. Pihak manajemen cukup berani ya membuka tempat wisata baru di tengah kondisi yang tidak menentu. Tapi kalau gue perhatiin sih sukses, karena banyak banget yang sudah mereview tempat ini. Dan pada saat gue kesana pun juga kondisinya cukup ramai sobat jalan. Ya pastinya semua orang penasaran seperti apa sih tempatnya. Dan banyak yang bilang kalau ini ubudnya Jogja. Makin penasaran deh, gue mau tahu gimana sih di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, setelah beli tiket, kita langsung coba masuk ya sobat jalan. Biasa sobat jalan, jangan bosan dan selalu cuci tangan kalau kita ke tempat wisata manapun. Mau disuruh, nggak disuruh, kita harus sadari. Tuh kan bener, semuanya sudah menerapkan protokol COVID yang cukup lengkap. Oke, setelah selesai cuci tangan yang bersih, kita langsung masuk ke dalam dan mempersiapkan tiketnya ya sobat jalan. Karena sudah ada langsung petugas yang mengecek tiket yang sudah kita beli. Dan dari sini sudah terlihat keindahan dari Svarga Bumi sobat jalan. Tiket yang 30.000 tadi kita masuk itu nggak bisa ditukar voucher makanan ya sobat jalan. Karena kan biasanya kan voucher tiket masuk bisa ditukar sama makanan, tapi buat di sini nggak bisa. Sebenarnya sih konsepnya simple, sawah gitu kan. Kalau untuk teman-teman yang di Jakarta pasti seneng nih kayak gini-gini, karena kan kita jarang lihat suasana seperti ini ya. Tapi kalau mungkin orang yang biasa tinggal di sini, ya bagi mereka biasa aja, tapi konsepnya sih bagus lah, sederhana. Nah, jadi di sini juga
Bisa dilihat ya, banyak spot-spot foto. Nah itu tuh spot-spot foto yang bisa sobat jalan pilih mau yang sebelah mana, tapi view-nya tetap sama, persawahan. Selamat datang di surga bumi. Para wisatawan bisa memilih di mana spot terbaik dan tidak dibatasin apabila kita mau foto berkali-kali. Selain foto di pemantang sawah, juga ada spot foto pohon sengon nih sobat jalan. Konsep dari Swarga Bumi ini sendiri cukup kreatif dan tetap menonjolkan nuansa alam dengan dibalut aksesoris ataupun pernak-pernik yang etnik sebagai properti foto yang menambah keindahan foto kita dan pastinya instagramable sobat jalan. Di Swarga Bumi sendiri sudah disiapkan salah satu tempat untuk beristirahat sobat jalan. Jadi di sini kita bisa belanja cemilan ataupun sekedar bersantai sambil menikmati alam. Karena di tempat foto kita tidak diperkenankan untuk makan ataupun minum, sehingga di rest area inilah tempat kita untuk beristirahat. Dan tidak hanya itu sobat jalan, Swarga Bumi juga sudah memikirkan lokasi toilet dan musola yang berdekatan sobat jalan. Jadi memang sangat-sangat efisien banget dan sudah tertata secara rapi. Untuk jam operasional sendiri Swarga Bumi nggak sampai malam ya sobat jalan, hanya sampai jam 6 sore di weekend dan buka di jam 8 pagi. Jadi kalian harus benar-benar mengatur waktu apabila sudah sampai ke sini. Dan bisa memanfaatkan semua spot foto yang ada untuk berfoto sepuas-puasnya. Dan jangan lupa tetap antri dan juga patuhi protokol kesehatan ya sobat jalan. Hai, kembali lagi sobat jalan-jalan. Kita ada di Salatiga di daerah Borobudur sekitarnya. Kita lihat nih ada sawah. Kita mau coba duduk ke situ. Saking banyaknya banget tempat spot foto yang ditawarkan oleh Swarga Bumi,
Gue sampai bingung loh, karena semuanya cantik-cantik banget. Dan view-nya juga beda-beda. Bisa melihat Bukit Menoreh, terus Candi Borobudur, sawah yang rapi, bersih, dan hijau seperti ini rasanya tuh gak puas deh kalau cuma ambil foto sekali 2 kali. Wajar aja sih, tempat ini walaupun terhitung baru, tapi sudah cukup ramai mengunjungi. Tempatnya luas banget, terus juga spot fotonya banyak banget, dan di sini banyak banget tim dari Swasta Bumi yang bisa bantu kalian buat foto-foto. Oke sih, rekomen. Dan kalau mau order makanan, di dalam tuh nggak ada yang jual makanan, jadi kalian harus pesan di luar, nanti dibawa ke dalam untuk dimakan di rest area ya. Nggak bisa dimakan di tempat spot foto ini. Sambil lihat sunset, keren banget. Sekarang gue baru menyadari kenapa semua orang selalu bilang Swarga Bumi Ubudnya Jogja. Jadi ini toh. Bener juga sih, karena suasananya sama banget dan emang spot-spot fotonya mirip seperti di Ubud Bali. Jadi sekarang kalau kita nggak usah jauh-jauh ke Ubud, di Jogja juga sudah ada nih spot foto yang sama seperti ini. Oke banget sih, tempat fotonya banyak banget. Terus juga kalian kalau mau foto di mana aja bebas, dan memang yang bagus ya spotnya yang lagi pas mau turun sunset. Thank you banget yang udah nonton seluruh sahabat jalan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel kita biar kita makin semangat jalan-jalan lagi. Sampai ketemu di video lainnya ya. Thank you. Welcome back to YouTube channel Jalan-Jalan Melulu, masih explore Jogja, dan hari ini kita ada di salah satu jalan yang legendaris. Karena kalau lu ke Jogja tapi lu nggak ke Malioboro, kayaknya itu kurang banget. Jadi hari ini kita mau lihat Malioboro, suasana pagi hari di hari Minggu masih agak sepi ya. Jadi kalian bisa lebih leluasa dan pasnya lebih safety karena kan nggak terlalu rame. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga ikutin terus video-video kita lainnya. See ya! Sobat jalan ke Yogyakarta nggak ke Malioboro, kayaknya ada yang kurang ya. Biarpun udah berkali-kali ke Yogyakarta, tapi tetap nggak bosan ke jalan Malioboro. Memang mempunyai daya tarik sendiri nih sobat jalan, tapi kali ini gue datang ke Malioboro dengan suasana yang berbeda karena di pagi hari. Kenapa gue memilih untuk di pagi hari? Yang seperti gue tahu di libur akhir pekan tahun baru kemarin, Yogyakarta memang full banget wisatawan yang datang. Jadi bisa dipastikan kalau di malam hari kebayang sih padatnya gimana. Makanya gue berinisiatif untuk datang di pagi hari dengan salah satu alasan biar lebih sepi sehingga bisa lebih safety. Tapi sebenarnya nggak ada yang berbeda sih. Di pagi hari seluruh pedagangnya juga sudah mulai beroperasi kok. Walaupun memang tidak seramai di malam hari, tapi untuk demi keamanan dan juga buat gue pribadi
ini nyaman, nggak ada masalah sobat jalan. Dan gue mau naik becak sambil nikmatin suasana pagi di sini. Gak usah dulu, gak usah dulu. Naik beca dulu. Jalan. Lalu keliling-keliling ke tempat oleh-oleh, terus juga ke alun-alun ya Kak? Alun-alun, terus nanti kita baru ke Malioboro pokoknya. Salah satu alat transportasi yang menjadi favorit di Jogja yaitu becak sobat jalan. Selain itu juga ada delman dan juga kendaraan bermotor. Tapi gue mau menikmati di pagi hari dengan berkeliling jalan Malioboro sambil naik becak seperti ini. Becak ini pun juga dapat mengantar kita ke beberapa tempat untuk pembelian oleh-oleh sobat jalan. Dan gak usah khawatir, kalian akan ditunggu, kemudian akan dijemput, dan kembali di drop di tempat awal kalian naik. Seperti di Jalan Borobudur tadi sobat jalan. Suasana pagi hari memang cenderung masih sepi ya sobat jalan. Dan sekitar pemukiman juga belum terlalu banyak aktivitas nih. Jadi emang nyaman banget. Dan untungnya kondisi cuaca pada hari itu juga cerah sobat jalan. Jadi gue sangat menikmati perjalanan berkeliling Jalan Malioboro dengan menggunakan becak seperti ini. Nah, sampai deh ke salah satu tempat oleh-oleh yang khas banget dari zaman dulu sampai sekarang. Bakpia Patok 25. Ya, walaupun banyak banget merek-merek bakpia lainnya, tapi bakpia Patok 25 tetap menjadi favorit gue pribadi. Sampai saat ini sobat jalan. Kalau kalian kira-kira ada pilihan bakpia lainnya mungkin? Semua kembali ke selera ya sobat jalan. Tuh lihat, kondisinya udah rame banget begini loh sobat jalan. Para wisatawan sudah bersiap-siap untuk membeli oleh-oleh. Mungkin persiapan untuk kembali ke kota asalnya. Karena kondisinya yang rame banget begini, tiba-tiba kok gue rada nggak mood ya buat belanja. Tapi biar gimana pun tetap harus gue beli sih. Karena emang gue suka banget sama bakpia ini. Mungkin gue gak akan lama-lama di dalam dan beli yang penting-penting aja. Terus langsung pulang deh. Salah satu tips buat kalian nih yang mau beli oleh-oleh, baiknya sih langsung aja datang ke pusat oleh-oleh yang menyiapkan berbagai macam jenis pilihan oleh-oleh yang bisa kalian beli. Jadi kalian juga gak buang-buang waktu. Karena pada dasarnya di pusat oleh-oleh pasti sudah menyiapkan berbagai jenis makanan khas dan lengkap sobat jalan. Jadi pilihannya juga lebih bervariasi.
kan sobat jalan, banyak banget pilihan oleh-oleh dari berbagai macam kota asal yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya sobat jalan. Gue sampai bingung nih mau milih apa lagi. Tapi berhubung waktunya udah mepet banget, jadi gue putuskan untuk cukup dulu beli oleh-oleh di sini dan gue akan melanjutkan ke tempat wisata lainnya. Oke, udah cukup kali ya belanjanya. Dan ini tempatnya udah semakin ramai karena semakin siang. Jadi gue mau melanjutkan ke perjalanan lainnya setelah cukup persiapan oleh-oleh gue buat kembali ke kota asal gue nanti. Oke sobat jalan, selanjutnya gue mau menaiki salah satu transportasi lagi yang khas dari Yogyakarta nih, yaitu Delman. Seru banget pastinya ya. Dan di pagi hari pun juga Delman sudah ada kok sobat jalan, jadi gak usah khawatir. Berhubung masih pagi juga dan waktu masih cukup panjang, gimana kalau kita cari delman yang bisa kita sewa untuk berkeliling jalan di kota Yogyakarta? Berapa ya harganya ya kalau di era pandemi seperti ini? Lebih mahal atau lebih murah? Bisa ditawar nggak ya? Kita coba yuk. Oke sobat jalan, di sini sudah ada beberapa delman yang sudah standby menunggu para wisatawan sobat jalan. Dan untuk sistemnya sendiri juga di sini sudah tertib ya. Jadi delman yang dinaikin itu adalah delman yang di barisnya paling depan dulu. Jadi adil nih, seluruh delmannya bisa dipakai untuk wisatawan yang datang ke sini. Dan harganya Rp150.000 sobat jalan. Kita kemana dulu nih Pak? Lurus, terus ada alun-alun, belakang, terus kanan, terus kalau ke arah sana. Atau mau yang ke kiri ada sana, Yang sama. yang bagus aja Pak. Ini andongnya sampai jam berapa Pak? Kalau Operasinya? sampai malam ada ya. Sampai malam ada juga. Ganti-ganti. Oh ada sip-sipannya juga ya ganti-ganti. Bukan sih, cuman kan yang seringnya berangkat sore, Oh ini. otomatis ya. Berarti ada ratusan Pak ya? Ada 450-an. 450 lumayan juga ya. Seru banget loh sobat jalan, ada sensasi yang berbeda naik delman keliling Jalan Malioboro dan sekitarnya seperti ini. Dan emang di pagi hari ini jalannya nggak macet sobat jalan, jadi si kuda bisa dengan bebas melaju dan membawa penumpangnya. Ini pasarnya tuh pasarnya tuh.
Banyak yang tutup Pak ya, pasar Beringharjo ini ya? Belum, bukan banyak yang tutup. Belum buka. Buka baru jam 9 baru buka. Oh ini kalau presiden ke Jogja ke sini, ke sana. Kalau ini bekasnya bentengnya Belanda. Sama presiden. Cuacanya indah banget, cerah, dan gak macet sepanjang jalan. Pas banget deh kita berkelilingin dan bisa menikmati kota Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro dan sekitarnya. Ramai ya, pusatnya. 0 km Jogja ya ini. Ini ya, mulai startnya 0 km. Delman ini juga sama ya sobat jalan, dapat mengantar kita ke pusat oleh-oleh seperti kerajinan batik, perak, kaos Jogja, ataupun makanan kecil. Tapi karena gue udah belanja oleh-oleh tadi, gue putuskan untuk berkeliling di alun-alun utara dan juga mengelilingi di Jalan Malioboro dan sekitarnya sambil menikmati suasana Jogja di pagi hari. Keren banget sih. Ini pasti ngangenin deh buat bisa balik ke Jogja lagi. Itu alun-alun apa Pak? Alun-alun utara. Oh yang ada mobil-mobil paradenya itu, sepeda-sepeda itu. Entah kenapa sepanjang jalan gue perhatiin kalau ini sih kawasannya rapi banget ya. Dan bersih. Atau mungkin karena masih di kawasan keraton ya. Tapi enggak juga kok. Kalau gue perhatiin penduduk lokal dari Jogja sendiri adalah pribadi yang disiplin dan juga bersih sehingga tertata dengan rapi sobat jalan. Iya, Iya. Ini mah nggak dibuka ya Pak ya, buat umum gitu. bukan nggak dibuka buat umum. Ah, Dulunya dibuka buat umum. Masalahnya tuh pada tujuan parkir itu loh. oh iya, iya. Rusak. Rusak ya. Rusaknya nggak cuma rusak secara fisik. Jadi parkir itu kan kadang-kadang nggak Teratur ya. retribusinya itu loh ya. Oh iya iya iya, nggak masuk ke daerah gitu ya, tempat pribadi gitu. Mungkin nggak terlalu bermasalah, nggak masuk itu. Cuman kan kadang-kadang yang jadi dapat nama jeleknya kan kelihatannya. Teraturnya ya, tutup ya. Tapi ini kayaknya baru Pak ya, saya berapa tahun kesini ini belum dipagerin yang itu. Iya. Kalau berapa? Itu gedung apa Pak? Oh keraton.
keratonnya dibuka nggak Pak kalau kayak gitu? Dibuka cuman masih Oh, karena pandemi ini ya. Kita pun diajak berkeliling ke pemukiman penduduk yang berada di sekitaran keraton. Di sini masih terlihat banyak para wisatawan yang berjalan kaki menyusuri keraton Yogyakarta. Ini kalau kuda-kudanya gini punya sendiri apa ada itunya Pak? rata-rata punya sendiri. Oh, punya sendiri. Kegiatan ini bisa dijadikan salah satu alternatif ataupun experience tersendiri bagi sobat jalan yang ke Jogja Gede badannya ya. dan mungkin belum pernah naik andong mengelilingi Jalan Malioboro sekitarnya. Nonton itu dia piara kuda banyak banget. Oh, ini tentu kudanya bagus-bagus ya. Iya, kudanya gede-gede gitu. Karena buat gue pribadi, kekentalan dari ciri khas daerah istimewa Yogyakarta ya salah satunya ada di sarana transportasi tradisional seperti ini. Yang baru itu Pak. Kalau tadi saya naik beca kan ke Bakpia 25 itu. Udah tadi. Kalau kaos sama batiknya udah. Kalau batiknya nanti paling di sana aja Pak. Kalau ini di mana ya Pak? Di rumah batik. Oh ini. Saya mau lihat batik nggak nih Ay? Kalau Ini tadi. ada perusahaan batik ini kalau mau lihat sekalian. Untuk total perjalanan kurang lebih hampir di sekitar 45 menit ya sobat jalan. Tapi karena ini kondisi jalannya nggak macet sama sekali, jadi bisa jadi lebih cepat. Dan gue juga nggak mampir-mampir ke pusat oleh-oleh yang ditawarkan oleh Pak Kusirnya. Jadi gue hanya menikmati jalan dan suasana Jogja di pagi hari sobat jalan. Tadi sampai. Oh, ini 99. Ini nanti kalau pulang gini dia ada tempatnya apa di rumah masing-masing Pak? Di rumah masing. Oh, biar di rumah masing-masing aja gitu. Udah jadi paguyuban juga ya ini ya. Duh, rasanya Yogyakarta akan menjadi salah satu kota yang dikangenin ya sobat jalan.
dengan kulinernya, keramahan penduduk lokalnya, suasananya, dan banyak hal lain yang ditemui selama di Jakarta. Semoga video kali ini bisa memberikan kalian referensi dan juga dapat mewakili rasa penasaran kalian yang ingin banget bisa segera liburan, tapi dibatasi dengan kondisi pandemi seperti saat ini Sobat Jalan. Jadi kayak muter jauh gitu ya Pak. Terima kasih banyak banget nih buat Sobat Jalan yang udah dukung terus jalan-jalan melulu. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di video lainnya. See ya!